Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih di bulan Zulhijjah dan satu dari 4 yang Quran menyebutnya arba'atun hurum, bulan yang mulia. Salah satu keistimewaan Zulhijjah terletak pada pelaksanaan haji, sementara bagi yang tidak, itu bagian di dalamnya adalah ibadah-ibadah tertentu yang sudah mendapatkan penegasan. Jamaah, hari ini kita akan melanjutkan tentang al-mas'uliyah, tanggung jawab suami lelaki sebagai qawamun, sebagai pemikul, pengayom, pelindung. Kemarin kita menguraikan tentang kecerdasan Nabi, ya, berkenaan dengan al-mas'uliyah, tanggung jawab itu. Sebab kita sepakat bahwa sebagaimana surat Al-Ahzab, bahwa beliau itu uswatun hasanah. Di dalam Quran ada 2 nabi yang mendapatkan gelar yang sama, dan kedua nabi ini pun di dalam ayat lain juga mendapatkan gelar yang sama. Selain sebagai uswatun hasanah, juga disebut sebagai khalil, khalilain. Khalilain itu 2 teman setia atau teman akrab Allah. Yang pertama adalah Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Muhammad SAW. 2 orang ini tadi mendapatkan sebutan khalilain atau juga uswatun hasanah. Yang perbedaan uniknya adalah ketika Allah menyebut Ibrahim dengan sebutan uswatun hasanah, tidak dengan sebutan Rasulillah, tapi fi Ibrahim, bahwa di dalam diri Ibrahim alaihissalam itu ada uswatun hasanah gitu ya. Sementara di dalam diri beliau itu langsung dengan tidak dengan nama langsung, melainkan dengan gelarnya, dengan jabatannya, fi Rasulillahi. Ini menjadi bahan kajian para ulama. Mengapa Allah bedakan itu? Salah satu pandangannya adalah ini memberikan satu keistimewaan tersendiri, bahwa beliau disebut atau dipanggil dengan Rasulullah, tidak dengan Muhammadin SAW, karena punya kekhususan tadi. Tetapi di sisi lain, para bapak ibu, Ibrahim alaihissalam itu kalau kita kaitkan dengan surat lain, sedikit tentang kurban, dia nyambung ya. Ali Imran ayat 33 itu menyebut 4 nama, ya, menyebut 4 nama yang cara penyebutannya berbeda. Saya bacakan ya. Allah berfirman, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ada 4 nama di situ. Adam, Nuh, Ibrahim, Imran. Yang berbeda adalah ketika Allah menyebut Adam sekedar nama, tidak pakai ala. Begitu pula Nuh. Sementara ketika Allah menyebut Ibrahim dengan ala, seperti dalam doa tasahud ya, ala Ibrahim kan sama. Begitu pula ketika menyebut nama Imran. Dari keempat ini, satu-satunya yang diyakini oleh ulama tidak nabi, apalagi rasul, hanyalah Imran. Sedangkan 3 nama sebelumnya diyakini nabi sekaligus Imran, rasul. Tetapi rasul pertama yang diyakini oleh ulama bukanlah Adam alaihissalam, tapi Nuh. Dengan dalil misalnya, inna arsalna Nuhan ila qaumi. Itu penafsiran di kalangan ulama ya.
Nah, saya fokus ke Ibrahim tadi dan Imran. Mengapa Adam tidak disebut dengan ala Adami misalnya, atau Nuh juga sama? Karena salah satu kita kaitkan dengan kisah surat lain. Karena di dalam diri keluarga Adam ada yang cacat moral. Nah, ini yang berat ya. Cacat moralnya siapa? Qabil antara lain ya. Padahal itu anak kandung, menunjukkan bahwa diuji oleh Allah. Adam alaihissalam diuji oleh Allah karena anak kandungnya menyempal. Atau kalau pakai bahasa surat yang tadi itu, al-jin minnas solihun wa minna duna zalik. Di antara kami ini ada yang soleh. Itu kata jin sendiri kan Pak. Jadi jin bilang kepada kita lewat ayat tadi, wa minna, di antara kami itu ada yang solihun. Tapi maaf, bukan namanya solihun Pak. Kalau di kita kan banyak namanya solihin, solihun, tapi kelakuan misalnya gitu ya. Yang dimaksud adalah orang-orang yang saleh. Tapi kata dia, di antara kami pun duna zalik, sebaliknya, berarti bukan solihun atau bukan solihin. Duna zalik. Nah, kenapa? Kata mereka toroik, jalannya itu kidada, jalan hidupnya beda-beda. Nah, ini yang terjadi pada diri Adam alaihissalam, keluarga Adam, yaitu Qabil tadi. Nah, ini untuk membahas ini nanti berkaitan dengan anak, ya. Lain waktu kita akan ulas lagi ini, karena dari sinilah mungkin start bisa kita mulai mengenai potensi anak. Kemudian yang kedua, Nuh, sama. Nuh alaihissalam pun diuji oleh Allah, malah 2 plus istrinya, yang dalam bahasa surat At-Takhrim disebutnya dengan kalimat khonatahuma, bahwa istri Nuh seperti istri Lut yang khonat, melakukan pengkhianatan ya. Fakhonatahuma. Di sisi lain, ketika istri Nuh melakukan pengkhianatan kepada kesepakatan sebagai istri yang siap tunduk taat patuh pada suami, lalu mengkhianati, Allah menyebutkan lam yughniya. Nuh alaihissalam ataupun Lut tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan istrinya, gitu Pak. Tidak punya kemampuan menyelamatkan istrinya minallah, dari azab Allah sedikit pun. Maka keduanya kila, dikatakan kepada keduanya nih, istri Lut maupun istri Nuh, udkhulan nar, masuk kalian ke neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk, ayo masuk, gitu. Jadi kalau Nuh dan Lut alaihi wassalam saja dikatakan lam yugniya, tidak mampu sama sekali, komo orang Pak, apalagi kita ya Allah. Maka kewajiban kita hari ini sebatas ayo mengajak terus ya, meyakinkan terus, memasok terus mereka dengan ilmu, dengan ketaatan dan seterusnya. Baik, kembali ke Al-Imran 33 itu. Nah, ketika Allah menyebut Ibrahim menggunakan ala, karena setidaknya keluarga inti dari Ibrahim alaihissalam di luar orang tua itu berhasil dibentuk ya. Misalnya Sarah jelas itu solihah, kemudian Hajar solihah. Bahkan luar biasa kalau kita lihat Sahih Bukhari ya, kisah tentang Ummu Ismail itu dibentuk oleh Ibrahim alaihissalam dengan pola yang memang tidak banyak tentang pola ini, tapi dipastikan bahwa itu membentuk mereka dengan tauhid. Begitu pula dari Ummu Ismail atau Hajar lahirlah Ismail. Meskipun kalau tentang Ismail mungkin tidak banyak peran Ibrahim alaihissalam kecuali nanti setelah remaja, tapi sampai pada usia 13 Ibrahim alaihissalam tidak banyak berperan.
Justru yang paling banyak berperan adalah ibunya. Di sini menunjukkan, wow, ternyata itu bisa diriset ya. Bisa diriset bahwa ternyata ibu berperan besar dalam konteks pembentukan karakter anak. Kita ambil Hajar tadi, membentuk karakter Ismail alaihissalam yang luar biasa. Tentu dengan sama ya, bantuan Allah. Balik lagi pada konsep, ada aspek pendidikan, tapi juga ada aspek kalamullah di situ. Begitu pula dengan Sarah, lahirlah Ishak. Dua anak ini Allah sebut dengan istilah yang berbeda. Ishak dalam Quran disebut dengan bighulamin alim, anak yang cerdas secara intelijensi atau intelektualitas. Kepintarannya itu bahasa sekarang kurang lebih ya, alim itu menunjuk pada keilmuan atau kepintaran yang bersifat intelektual atau intelijensi. Sedangkan Ismail alaihissalam disebut dengan bighulamin halim, lebih kepada SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual, yang disebut penyabar, tangguh, itu halim, lembut di sana ya. Nah, dua hal yang berbeda. Nah, itu artinya ketika Ismail menjadi waladun solihun, begitu pula Ishak, lalu lahirlah dari mereka Ishak, Yakub, Nabi juga. Maka pantas Allah menyebutnya ala Ibrahim. Persoalannya ada di mana paling utama? Sosok ayah, Pak. Dalam hal ini Ibrahim alaihissalam, masya Allah, bukan saja kelembutan, tapi juga ketegasan berbasis tauhid di sini. Jadi kelembutan itu luas. Apa kelembutan? Coba kita lari dulu sedikit ke kisah mengenai pengorbanan ya, yang saya pikir sudah sering ya, tapi kita coba lihat, siapa tahu ada perspektif baru nih. Dalam As-Saffat kan dikisahkan tuh sepanjang ayat antara 102, mungkin panjang lah ya, sampai 110-an lah kita ambil. Dimulai dari sebuah dialog ketika Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Ismail bahwa konon Allah alam mimpi itu 3 kali sebetulnya, baru diceritakan setelah 3 kali. Nah, pada proses dialog itu bagi saya menarik. Ini pelajaran yang sangat kuat bagi kita untuk kembangkanlah dialogis gitu. Dialog interaktif, bertanya lalu sekaligus memberikan tanggapan. Di sini Ibrahim alaihissalam bertanya, gimana nih sayang anakku, ayahmu ini bermimpi. Nah, mimpinya tidak tanggung-tanggung, menyembelih, azbahuk, menyembelihmu. Ini kan dua orang yang antara subjek dan objek. Ibrahim alaihissalam berposisi sebagai subjek, harus melakukan. Begitu pula dengan Ismail alaihissalam, harus disembelih. Dua hal yang masya Allah beratnya. Tetapi ya tadi itu bighulamin halim, karena kelembutannya, karena kesabarannya. Ketika ditanya fangzur maza taro, tolong berikan pandanganmu, apa menurutmu tentang persoalan ini. Di sini dengan sangat jelas, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan yang diperintahkan Allah. Artinya Ismail alaihissalam memiliki aslam, kesiapan diri, keberserahan diri sedemikian rupa kepada Allah, barulah kemudian dilaksanakan. Nah, makanya ayat yang 103 menyebutnya falamma aslama. Kata aslama itu menunjukkan totalitas berserah diri, bukan satu orang, tapi keduanya. Posisi Ibrahim alaihissalam siap melaksanakan perintah Allah, total berserah diri, total kepada Allah tanpa sisa. Sementara Ismail alaihissalam juga sama.
aslama. Nah, pelajaran terpentingnya adalah bagaimana kita mengarahkan anak seperti itu sampai aslama gitu. Aduh ya Allah, beratnya luar biasa. Jangankan incu, kalau incu kan bukan wilayah kita, itu wilayah orang tuanya lagi, anak dari kita. Meskipun kita boleh mengarahkan, tapi yang paling tanggung jawab, punya mas'uliyah langsung ya dia. Berarti kita yang menempa dia. Nah ini, bagaimana menciptakan pribadi yang aslama, supaya masuk ayat lain, man aslama wajhahu lillah, gitu ya. Dalam ayat lain gitu, siapa yang berserah diri menghadap Allah karena wajahnya, mencari ridhonya, fahuwa muhsinun, dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, aslama itu akhir setelah khosyah, takut dulu. Sebelum khosyah ada lagi aspek iman. Jadi amanu, ada lagi khaufu atau khosyah, kemudian baru aslama. Jadi proses panjang. Nah itu para bapak. Jadi di balik dialog menunjukkan bahwa ada kelembutan pada diri Ibrahim, tidak keras kepala. Menjadi ayah, menjadi orang tua ya memang kalau kita pahami, sadari, ya susah, ada bercampur aduk lah. Makanya di sini kembali kita belajar bagaimana dari beliau ya, sebagai uswatun hasanah tadi. Itu. Kemudian yang keempat adalah Imran. Imran pun sama, disebut dengan keluarga, ala Imran. Imran itu bukan nabi kalau menurut sebagian besar ulama, bukan juga rasul, tapi orang biasa yang diberi kelebihan tertentu oleh Allah dari aspek pemikiran, dari aspek kepribadian, sehingga dia berhasil mengkader istrinya juga ya. Nah, istrinya ditempa, diarahkan oleh Imran sehingga menjadi sosok ibu yang kuat akidahnya, mungkin bahasa sekarang mampu menerapkan ayat 2 Al-Ikhlas. Nah, itu kira-kira Pak. Apa buktinya? Kita lihat di ayat setelahnya ya, tepatnya di ayat yang 34-nya. Bagi saya ayat ini mencerminkan sosok Hana binti Fakud, kalau nggak salah namanya itu, Hana binti Fakud. Dia ditempa oleh Ibrahim alaihissalam, ayat 35-nya, untuk menjadi seorang perempuan, istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya, yang mampu, kalau menurut saya, mengamalkan Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Ayat 1-nya mencerminkan keyakinan yang kokoh sekali tentang Allah. Qul huwallahu ahad, kalau pakai bahasa Al-Quran tadi ya, dia meyakini betul Allah itu ahad. Tidak ada tempat lain untuk berharap, bersandar, berkeluh kesah, dan seterusnya. Dengan keyakinan itu, maka dia total untuk menerapkan ayat 2, Allahus Somad. Apa ekspresi Hana binti Fakud? Menerapkan secara totally ayat 2 lewat kalimat itu Pak. Ayat 35-nya, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraron. Ya Allah, saya bernazar, saya bersumpah untuk menyerahkan padamu, untukmu, apa yang aku kandung ini, supaya dia menjadi lelaki muharraron. Muharraron itu lelaki yang siap menjadi pengabdi agama, pembela agama, laki-laki ya, muharraron. Kenapa laki-laki? Wajar, karena waktu itu memang yang kebanyakan kan nabi dari kalangan laki-laki. Di dalam surat di dalam Quran, di
Ditegaskan Nabi itu rijal, tidak ada perempuan. Jadi wajar kalau yang diminta pun muharraron, seorang lelaki, pengabdi, pelayan Tuhan, pembela Allah, itu harapannya. Taqabbal minni, terimalah doaku ya Allah, gitu. Nah, berulang-ulang dibaca. Tapi akhirnya qadarullah, yang lahir justru perempuan. Nah, Maryam itu secara manusiawi ada kekecewaan, ya. Tetapi kekecewaan itu kembalikan lagi kepada Allah. Akhirnya tidak sampai berlarut-larut, bahwa ketika Allah menegaskan, anakmu yang perempuan ini berbeda dengan perempuan lain, berbeda juga dengan laki-laki, intinya punya keistimewaan. Maka menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Maryam itu tidak haid. Padahal perempuan kan secara umum harus haid, tapi beliau tidak haid, maka disebut suci itu karena tidak haid. Jadi Maryam tidak pernah haid sehingga tetap suci. Otomatis karena kesuciannya itu nyaris tidak ada istilah hadis, tidak ada nuqsanuddin, tidak ada kekurangan agama. Kenapa Maryam tidak ada kekurangan agama? Sebab tidak pernah libur ibadahnya. Kalau ibu-ibu kan, istri kita sebulan paling tidak, kalau masih aktif ya, haidnya paling tidak 6 hari kan. Nah, dengan berhentinya sholat, saum, itu menunjukkan kekurangan agama. Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW. Jadi perempuan itu ada kekurangan akal, nuqsanul akli, dan nuqsanuddin, kekurangan agama. Kekurangan akal di sini bukan tanda kutip maaf bodoh, bukan. Melainkan tidak berani kalau menjadi saksi sendirian. Maka Quran menyebutnya 2 gitu. Syahidatain, harus 2 saksi ya. Baik, kembali ke yang tadi. Nah, jadi Maryam itu seperti dari generasi Maryam lahirlah Isa. Di sini Bapak Ibu, Imran, Hanna binti Fakud, Maryam yang di dalam surat At-Tahrim juga disebutnya dengan ahsonat ya, allati ahsonat, wanita yang suci, disucikan oleh Allah. 4 generasi itu. Ayahnya Imran, luar biasa. Istrinya Hana, Masya Allah, wanita salihah. Anaknya Maryam, juga wanita suci. Cucunya Isa bin Maryam. Nah, kita ini kan berharap seperti ini pasti. Makanya berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Kita ingin ke situ gitu ya Allah. Ingin seperti tadi, ayah, ibu atau suami, istri, anak, cucu. Inilah disebut dengan ala Imrona. Ya Allah, kadang pengen nangis kadang gitu. Kita berharap seperti itu gitu. Bagaimana 3 sosok ini, ayahnya, ibunya atau istrinya, dan juga anak cucunya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Luar biasa di situ. Tapi memang tidak mudah, karena ada banyak hal, bukan saja nalar kita untuk di tempat terus ya, tapi kepribadian. Bagaimana kita sering melakukan tafakkur, tadabur agar tidak menjadi qaswatul qalb gitu. Apa itu qaswatul qalb? Orang yang bahasa Turkinya Merkedewong gitu. Turunan Kidul maksudnya. Turunan Kidulnya Merkedewong, bapak atau ayah atau lelaki sepuh yang keras kepala, yang keras hati, esek di mejaan misalnya gitu. Ya kita berlatihlah, kembangkan kelembutan, kembangkan bahasa kitanya someah gitu, keramah. Nah, keramah, ingat, kalau kita kembali kepada Quran, mengapa Rasulullah SAW memiliki sifat layyinun, lembut? Kita lihat Ali Imran kan gitu Pak, fabima rahmatim minhum, karena rahmat Allah.
Nah, jadi kelembutan yang begitu tangguh pada diri Rasulullah SAW, makanya disebut uswatun hasanah, karena rahmat Allah. Pertanyaannya, mungkinkah kita mendapatkan hal yang sama? Mengapa tidak? Karena itu rahmat itu Masya Allah luasnya luar biasa, multi aspek. Rahmat itu bentuknya berbagai aspek. Bisa, kalau Quran menyebutnya fi rahmatihi, biasanya rahmat tertinggi itu ya al-jannah gitu. Itu rahmat tertinggi, jannah. Tapi bisa saja berupa tadi kemerdekaan, bisa terlepas dari tekanan orang alias merdeka, kan bisa rahmat. Yang semula di kerangkeng atau under pressure seseorang, kita nggak bisa melawan, tiba-tiba satu dan lain hal kita bisa, itu rahmat Allah juga. Jadi kalau dalam bahasa hadis 100 rahmat Allah, baru 1 Allah turunkan di dunia, itu pun sudah wow gitu. Jadi Masya Allah, kalau kita bicara tentang rahmat Allah, Quran itu banyak sekali menyebutnya dengan beragam konteks ya, yang luar biasa. Makanya sadar ulama pembuat konstitusi disebutlah dengan atas berkat rahmat Allah. Bagi saya penyusun konstitusi kita dengan menyebut itu sudah pemikiran yang cerdas, yang luar biasa, Pak. Beliau menyadari betul bukan semata-mata keinginan luhur kan, bukan semata-mata ikhtiar manusiawi. Betul, ini juga harus ada, namanya azam. Tapi tetap rahmat Allah di atas segalanya. Makanya balik lagi ke masjid, kita pun mencari rahmat Allah, sama kan? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Jadi kalau ingin meraih rahmat Allah, sumbernya di masjid gitu. Di dalam keilmuan pun rahmat Allah lagi. Jadi balik lagi ke situ. Nah, kembali lagi sini para bapak. Jadi fabima rahmatin minallah. Nah, kita bahas yang ketiga. Mungkin sebagian nyambung dengan pembahasan yang lalu ya. Fatona, cerdas dan bijaksana. Di dalam kata cerdas bukan semata-mata kepintaran intelektual tadi ya, tetapi ada bumbu lain, ada aspek lain, yakni hati. Makanya secara memorial, secara memori, kekuatan memori, Rasulullah SAW sudah diberikan, sudah diinstal oleh Allah kemampuan daya ingatnya kuat. Sebagaimana Bapak Ibu sering baca ayatnya di dalam surat Al-A'la, sanukri'uka falatansa illa masya Allah. Satu kalimat ini memberi penjelasan bahwa pada saat Allah sudah membacakan sesuatu melalui Jibril, wahyu di situ, maka kata Allah la tansa, beliau tidak akan lupa. Kata-kata beliau tidak lupa itu artinya memorinya kuat kan, daya ingatnya itu nggak akan lupa sampai kapanpun. Tapi ada kalimat illa masya Allah. Nah, illa masya Allah ini jangan diabaikan, kecuali kehendak Allah. Artinya beliau tetap bisa lupa kan, gitu. Beliau tetap bisa lupa, dan faktanya ada lupa, dan itu kehendak Allah. Membuat ayat yang pernah ada itu hilang dalam ingatan beliau, delete gitu, di-delete, dibersihkan, lalu diganti dengan yang baru, itu dalam rangka masya Allah tadi. Jadi kalau pakai bahasa saya, Rasulullah SAW adalah orang yang hese poho gancang inget, itu beliau. Mun orang dibalik hese inget gancang poho, itu kan bedanya. Kalau beliau susah lupa, mudah ingat, itu jelas. Kalau kita mudah lupa, susah ingat. Ya Allah, ya Rahman. Tetapi apakah itu kemudian membuat kita berhenti? Nggak boleh. Harus menjadi ke sini. Kembali ke sini.
Kalau kita ingin menjadi al-kayyisu, orang yang cerdas, sekali lagi beliau beri Allah anugerah jelas. Kalau kita ingin menjadi al-kayyisu, maka setidaknya menurut Syekh bin Baz itu ada ungkapan al-hazimu al-fatonu al-qawiyu. Al-hazimu sekali lagi menunjukkan ar-raghib. Jadi saya ulang sedikit Pak ya. Al-hazim itu searti semakna dengan raghib. Orang yang penuh harap sehingga dia tekun, ulet gitu Pak. Tekun ulet. Mungkin bahasa Sunda ya, ada bahasa Sunda namanya dilekenan. Nah, mungkin apal orang Sunda ya. Dilekenan itu Pak, dilakukan secara berulang, itu namanya leken. Lek ente merasa lelah enggak. Kenapa? Hazim. Di balik yang dilakukan saya yakin ada nilai. Itu namanya hazim. Maka harus punya ulet, tangguh. Meskipun berulang-ulang dia nikmati, itulah hazim. Sehingga wajar kalau kemudian Syekh bin Baz mengartikannya raghib. Karena raghib itu Bapak ingat saya kira, fa iza faragta fansab wa ila rabbika. Nah, ketika orang itu berharap terus kepada Allah sedemikian total, ya nggak berhenti dia Pak, akan terus ya. Jadi makanya ini tidak mudah kalau orang sudah merasa udah capek, belum juga punya. Di sini kita kaitkan nih dengan apa? Pribadi Zakaria. Sedikit ke sana Pak ya. Di surat 19 ada kalimat yang menunjukkan ketangguhan atau hazimnya seseorang tadi, yakni ketika Zakaria mengatakan bahwa Rabbi kepada Allah ya, lewat doanya, inni wahadul azbu minni wasta'ala ra'su syaiban lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Jadi kata-kata lam akun bidu'aika rabbi syaqiya, saya tidak akan pernah letih berdoa. Padahal ini berpuluh-puluh, bertahun-tahun Pak, belum juga dikaruniai anak, tapi beliau mengatakan lam akun bidu'aika rabbi syaqiya, hatiku tidak akan sempit, tidak akan pernah lelah untuk terus bermohon. Itulah hazim, itulah raghib. Nah, saya kaitkan nih, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar tilawah Quran baru sebulan 2 bulan, saya gini kan maca Quran tehnya, terus berhenti, berarti belum hazim Pak. Udah capek, nggak bisa ngapalin, berarti belum tangguh. Kalau tangguh itu terus saja, kan kita nggak pasang target, pokoknya bisa, targetnya itu bisa gitu. Kalau anak-anak ada target wajar, tapi kalau udah sepuh nggak usah pasang target waktu, yang penting bisa targetnya. Jadi itulah hazim, saya nggak boleh kalah, nah gitu. Itu menggambarkan hazim. Nah, orang yang hazim itu pasti raghib, karena punya harapan yang kuat, tidak hopeless. Inilah kais. Berarti cerdas di sini konteksnya SQ atau IQ, lebih tinggi lagi SQ tadi ya. Spiritual, yakin sekali. Nah, itulah Ismail yang tadi sudah disebutkan. Di sisi lain qawiyu, produktif. Saya kira nyambung, Pak. Seorang ayah, seorang suami yang memiliki SQ-nya baik, memiliki IQ-nya baik dalam pengertian mau mikir, mau belajar, insya Allah pasti ujungnya qawiyu, produktif. Jadi al-hazimu, al-fatonu, al-qawiyu. Di dalamnya ada creative thinking, ada berpikir kreatif, menemukan sesuatu yang mungkin Bapak Ibu pernah kenal zamannya Pak Habibie selalu mengucapkan semacam ini. Ada breakthrough gitu. Ada added value gitu. Salah ya, sering sekali itu. Ada terobosan, ada kalau bahasa
Renal Kasali, cracker. Jadi ada breakthrough, ada cracker. Apa itu cracker? Orang yang bisa memecah kebuntuan, menemukan sebuah cara, metode yang tak pernah kaimpleng tanda kutip oleh orang lain, itu namanya cracker. Kok bisa ini? Teka pikir ke orang mau, itu namanya cracker, Pak. Itu sama dengan creative thinking. Dan itu terbiasa oleh orang yang terus aktif mencari sesuatu. Nah, kita saya memang nggak bisa, jangan menyebut nggak bisa. Sehingga orang yang hazim, ya, orang yang ulet untuk terus melakukan sesuatu, nggak akan pernah terjebak oleh kata-kata tidak bisa. Kita kan sering sekali ya menyebut begitu, sehingga dampaknya besar nanti kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, pengaruhnya, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi bagi saya, untuk memiliki al-hazimu, al-fatanu, al-qawiyu sebagaimana beliau, tetap tidak bisa tidak proses ta'allum. Ta'allum itu pembelajaran, dalam arti kita mengasah nalar kita untuk terbiasa mikir, merenungi, oh iya ini ya ternyata hubungannya bagaimana gitu. Pada saat yang sama, insya Allah hati juga sama tuh dibentuk, oh iya harusnya seperti ini ya. Jadi pembiasaan dialog di dalam internal diri, juga dialog dengan pihak lain, bagi saya itu bisa mengokohkan sosok diri, entah sebagai ayah, entah sebagai suami, sehingga akan terbiasa untuk kelembutan, menghindari keras hati, susah diberi pandangan dari luar. Dengan bahasa lain, kita akan terbuka. Contoh, mari kita pakai cara para sahabat kepada beliau. Beliau pun sama. Selalu ketika para sahabat bukan tidak boleh berkomentar atau boleh bertanya, bukan. Tetapi ada adab, ya Rasul. Misalnya satu contoh, Pak ya. Ketika beliau memasang strategi saat perang Badar, semula beliau menempatkannya jauh dari air, jauh dari sumber air. Lalu seseorang bertanya, ya Rasulullah, maaf, apakah keputusan ini sudah wahyu atau masih pendapat pribadi? Ini pendapat pribadi. Kalau kalimatnya itu jawabannya, maka ada yang kedua. Boleh gak saya memberi pendapat? Oh boleh, silakan. Gimana? Kalau menurut saya ini kurang tepat. Oh, jadi gimana tepatnya? Menurut saya jangan di sini, di sebelah sana, dekat dengan sumber air. Boleh, bisa Pak. Jadi ada di situ. Kalau ada ayat Qur'annya, udah jangan ngeyel. Ini ayatnya jelas. Samina wa ta'na. Kalau kita kan, ya itu bener ini. Gimana sih? Emang bener ini. Ini ayatnya. Nggak mungkin gitu. Astagfirullah. Gitu Pak. Jadi sahabat itu menempatkan, maaf ya Rasul, apakah ini wahyu? Karena kalau sudah wahyu valid kan Pak, fixed gitu. Kalau sudah wahyu fixed, valid, titik, kita samina wa ta'ala. Tapi kalau ini pendapat pribadi, baru pertanyaan kedua, boleh nggak? Oh silakan, boleh. Baru berpendapat Pak. Contoh kedua, Rasulullah SAW ingin mengambil keputusan mengenai tindakan apa kepada tawanan. Sama di sini Pak. Tentu dibuka forum tanya jawab. Abu Bakar, gimana kira-kira tawanan ini mau diapain nih? Apa yang bisa kita lakukan? Bebaskan aja ya Rasul, bla 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 gitu ya, dengan sifat lembutnya. Umar gimana? Bunuh ya Rasulullah. Oh bingung kan? Tabrakan tuh. Waduh, ekstrim, bunuh ya Rasul. Nah, kecenderungan hati beliau lembut seperti Abu Bakar. Waduh, mungkin kalau pakai bahasa kita, kayaknya maju awal, enggak ya Rasul, bunuh. Akhirnya beliau mengambil kesimpulan mengikuti yang lembut tadi. Apa kata Allah? Nggak boleh. Tidak pantas Nabi memiliki tawanan. Artinya bunuh. Kan berbeda Pak. Allahu Akbar. Itu. Jadi
memahami aspek sejarah semacam ini, kita kaitkan dengan Quran, insya Allah bisa menjadi pengayaan bagi nalar kita. Itulah yang saya sebut cognitive learning. Saya menemukan istilah ini dalam bahasa manajemen inovasi, cognitive learning, bahwa pembelajaran nalar tapi juga ada spiritual. Itu bedanya. Al-Quran itu bagi saya, ya, berpuluh tahun terus membaca, mendalami ini itu tafsir dan sebagainya, ini kuat sekali. Tapi juga ada spiritual learning, mengasah ruhani dan juga mengasah nalar untuk terus berpikir. Makanya kita ayo sama-sama tidak boleh berhenti untuk terus berinteraksi dengan Quran. Banyak ulama yang membuat buku mirip-mirip judulnya. Misalnya Syekh Yusuf Qaradawi punya buku diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu pula Syekh Muhammad Al-Ghazali, sama aktivis Mesir juga berdialog dengan Al-Quran. Intinya banyak, Pak. Kita berinteraksi, kita berdialog, bukan saja mampu membacanya, tapi juga mendalami isinya waktu demi waktu. Saya sangat yakin kalau kita terbiasa, insya Allah memiliki apa yang disebut dengan creative thinking, cognitive learning, atau wisdom juga nanti, atau tadi layyinun, ya, kelembutan dan seterusnya. Nah, apalagi dalam konteks keluarga, itu dalam rangka apa? Ini Rabbani, kita menjadi generasi Rabbani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah tabligh. Tabligh itu bisa berkaitan dengan communication skill, keterampilan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Jangan dikira, Pak, Bu, Rasulullah SAW semata-mata lisan komunikasinya, keterampilannya. Tidak. Beliau pun punya keterampilan tulisan. Nanti dibuktikan lewat surat-surat beliau kepada para raja. Setelah Madinah menguat, tinggal melaksanakan penyebaran, maka beliau membuat surat. Nah, muncul lagi persoalan dari kalangan sahabat, unik tadi, Pak, mirip dengan yang tadi. Beliau membuat surat, tetapi kemudian belum pakai stempel. Ini sejarah stempel juga, Pak. Dikisahkan di dalam Sahih Bukhari, seorang sahabat belum melihat ada stempel, maka menyarankan, ya Rasulullah, ini buat siapa? Mau dikirim ke raja-raja, boleh nggak berpendapat? Silakan. Kalau menurut saya, mereka akan menyaksikan bahwa ini dari Anda. Kenapa? Karena belum ada tandanya. Maka dibuatlah stempel itu, Pak. Tlak langsung, sehingga cincin beliau di dalamnya ada Rasul Allah, itu sekaligus menjadi stempel. Jadi itu juga sama, saran dari orang, kan. Artinya ketika seseorang tetap nutup diri, mana bisa naon, astagfirullah bisa naon. Ketika tidak menghargai orang dengan kata-kata, kamu tahu apa, budak kamari kene, hati-hati, Pak. Itu berarti kita punya watak qaswatul qalb tadi, keras hati. Tetap beri kesempatan dulu. Silakan. Ayo, gimana? Boleh kita tampung, bahwa kemudian kurang tepat kita komentari. Jangan dipotong dulu dengan mengatakan bisa apa kamu. Itu bahaya sekali, Pak. Menjatuhkan, termasuk menjatuhkan semangat dia. Udah masa susah mikir, nanti ujungnya tuh dia nggak mau mikir, tidak mau berpikir, otomatis tidak mau berargumen. Jadi dampak besarnya adalah dia tidak mau berpikir. Akhirnya kadang-kadang bisa lebih fatal lagi, akan menjudge dirinya, memang saya tidak bisa apa-apa. Nah, itu bahaya sekali. Jadi beri kesempatan. Justru kembali lagi pada Ismail tadi, justru ketika anak diberi kesempatan, silakan berpendapat, kita arahkan salahnya di mana,
kalau perlu pakai dalil, misalnya kalau pakai bahasa ilmiah teorinya mana, insya Allah bisa. Tapi kalau belum berpendapat langsung, usah apa kamu, masya Allah, itu bahaya luar biasa. Kecuali kalau dalam hal agama, ya, akidah jelas. Tapi itu pun tetap diterangkan dulu, dijelaskan dulu. Kalau perlu tadi, ini ayatnya, ini hadisnya, terangkan, insya Allah. Ya, saya pikir saya punya pengalaman banyak dalam konteks ini dengan anak saya misalnya. Kita bagi, oh iya ternyata ya harus begini itu masing-masing kita punya lah. Paling tidak ayatnya nanti menguatkan, hadisnya juga sama menguatkan. Jadi di situ kelembutan latifun, ya, sangat halimun tadi, kelembutan dan kesabaran kita dengan mereka bisa mengarahkan prosesnya. Disinilah wayahna tanda kutip itu untuk terus mengembangkan bagaimana berdialog dengan mereka tanpa mengabaikan hak mereka, ya. Jadi tabligh adalah aspek komunikasi bisa ataupun aspek lisan atau tulisan, dua-duanya, ya. Nah, idealnya memang begitu. Aspek lisan bagus, aspek tulisan bagus. Contoh lain, Pak. Surat 4 ayat 9 menyebutkan salah satu hal agar kita terhindar dari generasi lemah. Di situ ada kalimat falyaqulu qaulan falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadidan. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu, di samping Allah menyuruh kita untuk bertakwa, tapi ada yang kedua itu, Pak, wal yaqulu qaulan sadidan. Hendaknya mengatakan kata-kata yang baik. Bukan semata-mata baik di situ. Lebih luasnya adalah bangun komunikasi, di mana lisan kita bisa menginspirasi mereka, bisa menyemangati mereka. Itu penting sekali dalam konteks membangun keluarga, ya. Itu para bapak. Jadi nyaris semua nabi punya kemampuan tabligh alias communication skill atau kecerdasan linguistik. Kalau istilah Gardner, ya, istilah seorang penulis dari Australia tentang kecerdasan majemuk, salah satunya adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Mungkin berkomunikasi lewat lisan atau lewat tulisan. Maka jangan kaget, Pak, kalau ada penulis-penulis hebat, gitu kan, ada sastrawan, itu bagian dari kecerdasan bahasa yang oleh kita sulit diungkapkan, oleh dia begitu cepat. Itu namanya kecerdasan berbahasa, ya. Nah, penting sekali dalam konteks kita sebagai orang tua tidak boleh berhenti belajar untuk kembali lagi pada beliau sebagai uswatun hasanah, ya, keteladanan yang paling paripurna. Sementara itu pembahasan kita pagi ini ada dua, lanjutan dari profetik, ya, kenabian, kecerdasan profetik terkait dengan beliau. Maka mungkin ada yang perlu disampaikan. Oke, mantap, Pak. Jadi tentang pembangunan istri Nabi Lut. Ya, Nuh. Ya, itu yang pembangunan Nabi Nuh apa? Oh ya, baik. Di dalam At-Tahrim disebutkan bahwa daraballahu masalal lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ada kalimat bahwa dua orang ini tahta abdaini min ibadina solihaini fakhonatahuma, berkhianat. Kalau Nabi masing-masing berkhianat itu pengertiannya adalah menyimpang dari apa yang disampaikan oleh suaminya Nuh alaihissalam maupun Lut. Kalau Nuh tadi, Pak,
Nuh sudah menyampaikan Nuh kepada istrinya bahwa perahu bagian dari perintah Allah, harus diyakini. Memang tidak masuk akal Allah menyuruh isna'il fulk, kata Allah ya, kepada Nuh, hei Nuh, buat perahu. Nah, logikanya perahu itu kan di dekat pantai, Pak, sebab ada hubungan dengan laut. Ini membuatnya di gunung. Bingung nggak, Pak? Secara logika ini apa hubungannya di situ? Sehingga umat Nabi Nuh membangkang, menentang, diikuti oleh istrinya tadi. Termasuk di dalamnya, dalam sebuah riwayat, bahwa istri Nuh memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan kotor jorok, yakni buang air di perahu itu. Justru harusnya mendukung suaminya, malah ini mendukung umatnya untuk merusak perahu dan beberapa tindakan lain. Itu kalau Nabi Nuh ya. Kalau Nabi Lut mirip juga, kedatangan 3 tamu berbentuk manusia, malaikat sebetulnya. Awal mulanya Lut alaihissalam merasa takut. Takutnya apa? Bukan takut apa-apa. Takut yang dimaksud adalah 3 orang ini akan jadi mangsa gitu oleh kaum Sodom. Karena beliau tidak tahu. Nah, sehingga mencoba menutupi. Lalu Nuh mengingatkan, tolong jangan sampai ada yang tahu bahwa di rumah kita ada tamu laki-laki ganteng. Pasti mereka begini. Masya Allah. Justru khonatahuma, berkhianat, yakni memberitahu, mengumumkan, wahai masyarakat, di rumah saya ada 3 lelaki tampan yang pasti kalian terpesona, datang semua. Ya Allah. Nah, itu namanya khonatahuma. Jadi berseberangan ya. Bahasa An-Nisa 34-nya nusuzan. Menentang itu nusuzan, yakni berseberangan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Itu barangkali Pak gambarannya. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tuh refleksi dari apa yang disampaikan Pak Ustaz, bahwa negara kita itu nampaknya tidak akan bisa mewujudkan cita-citanya menjadi masyarakat adil, makmur, sejahtera. Baldatun tuh gitu ya. Walaupun kenapa? Karena korupsi, nepotisme. Kalau itu disebutkan lagi dengan Al-Quran dari terus wasamina orang di Al-Baqarah 188 kan jelas perbuatan itu jelas melanggar perintah gitu. Iya. Nah, permasalahannya kita itu kan melanggar perintah karena hukumnya ya seperti yang kita alami sekarang gitu. Iya. Tidak memperhalus gitu. Dan itu saya mempunyai jaminan, mempunyai logik ya, tidak akan terwujud. Yang paling gampang yang lebih spesifik gitu ya, korupsi tidak pernah akan terwujud yang saya katakan tadi, karena awal dari menjadi pemimpin itu nyogok, Suap, membeli suara. ya. Dan bisa mudah dibeli dengan 50.000, lalu asin, rokok, dan gula. Itu sampai saya. Sembako ya. Tapi itu karena masyarakatnya lebih banyak yang begitu. Sementara masyarakat intelektual, ya hanya sedikit. Kalau ini one man one vote tidak akan lucu. Makanya ketika ada kumpulan dengan orang bule, kenapa kan negara kamu tua? Semua ada emas, ada Luar biasa ya. itu sekolah kayak lumayan. Dan saya melihat di Finlandia itu sekolah sudah gratis, kasih makan lagi dan makannya enak bergizi. Nah, apakah itu mau konfirmasi itu? Saya menduga itu tidak akan terwujud. Pemimpin itu harusnya dari yang ada di jamaah masjid ini dari. Amin.
Jangan putus asa, Pak. Baik. Kemarin yang tadi ya. Ya, refleksi ya, betul. Ya, kembali lagi sederhana sebetulnya kalau dalam pengertian secara langkah step by stepnya itu sederhana. Kalau seseorang, setiap diri yang memilih ataupun yang dipilih mengikuti alur pemikiran 796, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nah ini kalau yang disebut dengan ahlal qura itu menunjuk pada setiap warga di sebuah daerah. Ahlal qura itu, al-qura kan bisa berarti daerah. Ahla itu kan penduduk. Berarti kalau kita kaitkan ke situ bahwa setiap warganya, warga personal, individu, satu, amanu dengan baik. Tentu kalau bicara amanu harus masuk ke arkanul iman yang 6 itu. Implementasinya, pemahamannya itu amanu tuh. Baru yang kedua, wattaqau, memiliki tingkat kehati-hatian, termasuk di dalamnya ini halal apa tidak, haram apa halal gitu ya. Nah, ketika setiap orang punya itu, pada posisi dia menjadi follower, makmum, pada posisi dia leader, imam, semuanya pakai amanu wa taqau, maka kesansian kita, keraguan kita, mungkin jika namanya insya Allah hilang gitu, Pak. Hanya yang jadi masalah dan sulitnya adalah bagaimana membentuk orang untuk amanu wa taqau kan. Nah, kenapa muncul lagi masalah variabelnya lain? Apa? Setiap orang diberi kebebasan kan, Pak, mau beriman mau kafir itu, Pak. Jadi jaminannya kalau kita amanu wa taqau, maka negeri itu pasti la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah buka berkah kalau amanu wa taqau. Muncul variabel baru untuk mengajak orang supaya amanu wa taqau tidak mudah. Apa sebabnya? Setiap orang diberi kebebasan memilih beriman atau kafir, sebagaimana Al-Kahfi 29, begitu kalimatnya. Nah, apa akhirnya ya semua orang bebas. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Kembali pada konsep rasa tanggung jawab sebagai ayah, sebagai suami, ku anfusakum wa ahlikum naro. Makanya khotbah Jumat itu sepertinya tanda kutip ya. Tanda kutip saya bilang bukan sesuatu yang mutlak. Jangan-jangan khotbah Jumat apa ya? Sekedar apa Pak ya? Sekedar nyampe lah, sekedar ada daripada tidak ada sama sekali. Kenapa? Bayangin 52 kali dalam setahun, mestinya kan bisa membentuk mindset, mengubah. Tapi kok kebanyakannya biasa-biasa wae. Berarti ada sesuatu yang salah. Mungkin perlu direvisi, perlu dievaluasi. Salah menyampaikannya atau memang orangnya, umatnya. Ini kan 52 kali setahun, Pak, berulang terus. Apa iya sih kok sulit sekali gitu mengubah. Nah, ini di sisi lain itu menjadi tanda kelemahan kita sebagai manusia. Akhirnya meskipun terkesan apologize ya, udahlah pokoknya mah ikhtiar terus gitu. Meyakinkan itu kesannya ya apologize tadi. Mudah-mudahan sih bisa berubah sedikit demi sedikit. Nah, di sinilah kita kembali lagi ke konsep ku anfusakum wa ahlikum naro. Untuk kita, anak-anak kita diminta, ayo ingatkan anak-anakmu. Sementara di sisi lain lagi, nah muncul lagi variabel. Apa kata Rasul? La ya'ti zamanun, tidaklah datang sebuah masa. Kata Anas bin Malik, tidaklah datang sebuah masa illa kecuali masa yang datang itu syarrun minhu, lebih buruk keadaannya. Waduh,
Gitu Pak. Jadi tidaklah datang masa waktu kan. Yang namanya masa waktu itu kan bisa diperkecil menjadi tahun. Tidaklah datang sebuah tahun kecuali yang tahun baru itu syarrun minhu, lebih buruk daripada yang kemarin atau yang sekarang kita lalui. Meskipun kita selalu berharap sih mudah-mudahan tahun depan gitu kan Pak ya. Normatif kan gitu. Gimana harapan Anda tahun depan? Ya mudah-mudahan sih. Tapi kita ini sering terjebak oleh kata-kata mudah-mudahan. Tapi tidak ada prakteknya bagaimana mewujudkan harapan. Contoh Pak, ketika menikah, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi suaminya angger tara sholat, izinnya enggak. Bagaimana bisa sakinah mawaddah warahmah? Sama seperti hanya ketika anak lahir, mudah-mudahan jadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa, agama. Tapi nggak dididik juga, percuma. Jadi seperti itu. Kita banyak terjebak kata-kata mudah-mudahan, tapi tidak ada ikhtiar untuk mewujudkannya di masyarakat kita. Kebanyakan. Baik lagi, kembali ke yang tadi, susah dibuka hatinya. Tapi kalau hatinya mudah dibuka, mudah-mudahan bisa terbuka. Begitu barangkali Pak. Enggak. Ibu barangkali ada? Ibu. Ya, mengapa Pak? Ada? Nggak ada. Ya, makasih sedikit Pak Ustaz terkait dengan keluarga ya, tadi contoh keluarga alumni. Terus kita kalau tadi mendoakan pengantin agar sakinah mawaddah warahmah. Sedikit pertanyaan saya, mungkin sakinah mawaddah warahmah di dalam dalilnya di Al-Quran atau di hadis apa itu? Apakah ada maksudnya di bagian mana gitu Pak? Pertanyaan itu. Terima kasih. Baik. Sebutan mawaddah warahmah itu bukan di dalam undangan Pak. Undangan itu nyantumnya diambil dari Ar-Rum 21. Litaskunu ilaiha. Tapi yang perlu kita pahami ada kalimat wa ja'ala bainakum. Nah ini yang lupa. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Bahwa terjadinya mawaddah, terjadinya rahmah itu ada subjek wa ja'ala, dan yang melakukannya adalah Allah. Maka ketika orang mengatakan mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, pengertiannya orang yang kita doakan jangan lupa untuk mendekati sumbernya yang membuat kita memiliki mawaddah, membuat kita memiliki rahmah. Nah, doa kita boleh, tapi memang kalau hadisnya sih tidak begitu ya. Dimulai dari kalimat ini Pak. Kalau hadisnya barakallahu laka wa baraka alaika. Kemudian ada kalimat jama'a baikanakum fi khair. Sebenarnya dua di sini. Doa untuk pengantin itu dua. Satu, Allah memberkahimu dan memberkahi kalian berdua. Barakallah di sini. Satu. Dengan makna yang luas ya. Allah memberkahimu. Yang kedua, wa jama'a bainakuma fi khair. Allah mengumpulkan kalian dalam kebaikan yang terus-menerus. Sebetulnya kalau doa ini ditindaklanjuti dengan balik lagi suaminya punya konsep, istrinya juga sama, insya Allah betul-betul doa ini jama'a fi khair bisa terbentuk. Tapi kalau sekedar doa saja, tidak ada ikhtiarnya, prosesnya dalam diri yang bersangkutan, ya sulit juga untuk terwujud. Jadi sekali lagi doa tentang itu ada dalam hadis. Adapun sebutan mawaddah warahmah ada di dalam Ar-Rum 30:21. Begitu ayatnya. Surat Ar-Rum ayat 21. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan Pak Iwan tadi. Melanjutkan pertanyaan dari Pak Iwan dari
akan maju-maju gitu ya. Pertama saya akan melihat kenapa kita kalah. Ini bukan kalah menang dulu, Pak. Boleh. Kalau kita lihat mungkin karena ini Pak Ustaz ya, kita Islam kan banyak Pak. Betul. Hampir 80% ya, kita harus menang. Sekarang 87, Pak. Nah, kalau kita lihat benar gitu ya, mungkin di kita aja ya, yang kita lihat dari lingkungan kita. Ya. Kita di sini pun mungkin lebih dari 90% kan Islamnya. Betul. Yang mau masuk masjid itu mungkin itulah Sebab kelihatannya sebetulnya yang Islam itu cuma 20%, salah dengan orang Muslim gitu. Itu dia menyebabkan kita salah. Ini yang salah apa yang Pak Ustaz? Kita yang dakwah atau umatnya yang gitu. Nah, mungkin pertanyaannya itu Pak Ustaz. baik, yang salah siapa? Salah. Kalau yang salah jelas setan. Yang pasti salah setan terkutuk, itu pasti. Pertanyaannya betul. Yang salah siapa? Salah tidaknya seseorang terkait dengan pernahkah ada peran yang dia mainkan. Kenapa? Karena kita sekali lagi punya kelemahannya itu tidak bisa memastikan sesuatu. Itu kan kelemahan juga, Pak. Apakah kita bisa memastikan bahwa akan terjadi? Enggak. Itu artinya kelemahan. Yang dituntut oleh Allah adalah peranmu apa? Bukan pasti akan terwujud, enggak. Jadi karena kita di sini punya kelemahan, maka yang perlu kita lakukan adalah peran. Ketika kita sudah menyampaikan sesuatu dengan ketulusan sebagaimana harapan juga, kemudian serahkan kepada yang bersangkutan. Nah itu insya Allah kita tidak salah. Tapi kalau kita diam, nggak peduli, itu yang salah. Jadi kalau masalah salah benarnya terletak pada peran apa yang sudah kita lakukan. Kalau tidak melakukan apa-apa, kita disalahkan. Tapi kalau kita melakukan, insya Allah tidak salah. Hanya masalah poin keduanya adalah masalah berhasil atau tidak. Nah itu kembali pada serahkan kepada Allah. Tapi juga semua orang harus punya konsep yang sama. Peran apa yang saya mesti sampaikan kepada mereka? Mengajak itu. Kadang-kadang kan selalu muncul seperti An-Nisa 72, 473, wa inna minkum lama layubatian. Ada orang yang mentanya berlambat-lambat. Sokwe. Itu susahnya, Pak. Akhirnya baik lagi kita pribadi dulu. Ayo tuh makanya jangan sokwe. Aduh, ya Allah ya Rahman. Itu selalu ada wa inna minkum lama layubatian. Tapi yang pasti qadarullah pada akhirnya akan terwujud, Pak. Hanya kita masalah waktu tidak tahu. Nah, celakanya adalah ketika ini terwujud kita nggak punya peran, nggak dapat kan, Pak? Maka sekali lagi berperanlah. Main role, peran utama kita itu apa? Insya Allah kita tidak akan disalahkan. Gitu. Saya dengar tadi terus saya menawar kita tadi bergantunglah hanya kepada Allah. Terus tadi kita lebih mengandalkan pada doa mudah-mudahan. Mohon dijelaskan kaitannya dengan Ar-Ra'd 11 sama An-Najm 39. Oke. Ar-Ra'd jelas sekali. Ini agak panjang ya kalau Ar-Ra'd ya. Karena ayat ini terkesan kalau dikaitkan dengan persoalan qada dan qadar, maka lahirlah istilah Jabariyah, Qadariyah. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu diambil oleh mereka yang Qadariyah. Allah bagaimana Allah? Udahlah enggak usah ngapa-ngapain. Orang Allah juga udah gini, terima aja. Ini fatal sebetulnya, berbahaya sekali. Di sisi lain hasil bagaimana amal gitu kan, akhirnya ada kesalahan tuh bagaimana kita akhirnya menjadi dua kubu yang bertabrakan padahal dua-duanya punya kaitan. Maksud saya adalah kita padukan berdoa harus dengan mudah-mudahan itu sebetulnya bagus, tidak salah. Yang saya katakan adalah
terjebak pada kata mudah-mudahan, dah titik gitu Pak. Tidak ada proses mencari, upaya mewujudkan. Harus berdoa itu, tidak bisa tidak, harus. Ud'uni astajib lakum, kan gitu, ditantang oleh Allah. Tapi Allah menegaskan tadi ayatnya, balik lagi, tidak akan diubah, Allah yang mengubah. Namun supaya berubah dimulai dari mana perubahannya? Ma bi anfus. Yang harus berubah lebih dulu dari diri seseorang, yaitu hati. Kembali ke tadi Pak, apakah kita punya sifat hazim, raghib atau tidak? Kalau hazimnya, raghibnya tidak ada, berharap terus kepada Allah. Nah, kata berharap itu kan mudah-mudahan tadi Pak, dalam hati. Berharap terus kepada Allah itu hazim, akan qawiyu, tangguh, produktif, terus melakukan. Bahwa kapan terbentuknya terserah Allah. Yang penting kita lakukan sebaik mungkin. Persekian waktu kita evaluasi, oh ini ada yang kurang nih, perbaiki lagi. Jadi sebetulnya banyak ayat, banyak hadis, setiap poin itu ada sesuatu yang kita lakukan, itu ada semua ayatnya, ada semua hadisnya insya Allah ya. Jadi kita lakukan planning, evaluasinya ada ayatnya, sehingga di situ batinnya pun kuat. Ditambah lagi dengan kreatifnya, oke, ini mungkin belum, kita coba cari yang lain. Jadi tahapan-tahapan itu Pak, yang kita bisa padukan. Tapi tetap sekali lagi ma bi anfus. Yang pertama kali mesti kita ubah adalah hati dulu. Yakinlah dengan Allah, yakinlah, tapi juga sadarilah bahwa kita punya kelemahan. Itu kaitannya Pak, satu sama lain. Demikian barangkali Pak untuk pagi ini. Mudah-mudahan bisa sekali lagi ya mengokohkan kita terkait dengan umat, dan insya Allah akan berubah sesuai dengan kehendak Allah mungkin ya, menjadi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.